Apa kabar, Vel? Kabar baik. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Salam buat istri. Mana Mbak Mus, kabar baik? Anak-anak semua kabar baik, Del? Baik, baik. Biasa lah. Kalau jam-jam sore gini lagi pada main, lagi pada masak juga, bikin cake. Oke, bagi-bagi dong kalau masak. Oke. Hah? Ini Lu sibuk live YouTube sekarang? sebenarnya pertanyaannya buat lo, kenapa lo jadi nanya gue nih? Ya gue sih semenjak corona ini nggak ada kegiatan apa-apa sih, paling kalau ada beberapa endorse aja, terus sama kalau seandainya iya ada iklan gitu-gitu doang sih paling. Gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lo, Del, gitu ya. Apa itu apa? Nah, dari sebelum lo menikah dulu, kalau sekarang lo udah menikah kan orang-orang udah, ya mostly udah pada tahu lah kegiatan lo kan, kerjaan lo, misalkan lo punya usaha sama Mbak Mus, atau lo punya ya gitulah, orang-orang udah pada tahu gitu kan. Tapi gue sebenarnya pengen nanya, sebelum lo menikah sama istri, sama Mbak Mus, itu tuh lo ada kerjaan apa sih, Del? Gue boleh tahu lo umurnya sekarang berapa sih, Del? Gue sekarang 27. Kemarin baru 27 ya? tahun yang ke-27. Masih inilah, masih muda. Tadi lu mau nanya apa sih? Mau nanya apa? Pertanyaan pertama tadi. Ya. Sebelum lo menikah sama istri, sama Mbak Mus, kegiatan lo tuh apa sih? Oke, jadi gue kayaknya harus narik ke belakang nih, agak panjang ya. Jadi awalnya tuh kan gue kan awalnya perantau nih. Gue perantau dari mana? yang awalnya gue dari Makassar. Setelah gue selesaiin kuliah gue ke Jakarta dong cari kerja ya kan, ngadu nasib. Nah setelah gue nyampe di Jakarta, gue bawa tes di beberapa perusahaan. Nah kebetulan gue lulusnya di perbankan. Nah gue di perbankan, itu maksudnya terbilang gue masuknya tuh lewat jalur, pernah dengar ini nggak sih kayak ODP, Officer? Oh pernah tahu. Biasanya bank pemerintah tuh ya? Ya, nah gue masuknya itu dong, yang maksudnya yang fast tracknya lebih jelas kan. Lu basically apa? Basically gue ya gue bagian keuangan awalnya kan. Nah setelah gue kenal sama Mbak Musdalifah, gue kan udah mulai terpublish, dan gue ada beberapa panggilan buat inilah kayak syuting di apa sih namanya itu, kayak acara-acara TV gitu kan. Nah gue udah nggak bisa ngimbangin gitu, maksudnya gue juga udah nggak nyaman di kantor gue kan, karena udah mulai terpublish dan udah mulai banyak yang kepoin kan, jadi gue udah mulai risih. Ya udah, gue pada saat itu gue putusin gue resign gitu. Resign dari kantor lo yang lama. Gue resign dari kantor gue yang lama. Nah kebetulan setelah resign itu ada beberapa tawaran dari teman untuk kolaborasi bisnis, walaupun bisnis kecil-kecilan ya. Tapi sebenarnya awalnya lo pengen keluar dari kantor lo yang lama itu sebenarnya karena lo risih digosipin terus sama Mbak Mus ya? Iya, jadi gue juga berpikir ya udah deh, maksudnya gue juga kan udah cukup lah gue di perbankan 2 tahun gitu. Gue udah dapat ilmunya, udah dapat networkingnya gitu, pengalamannya juga udah gue dapat. Jadi ya gue coba terapin aja di dunia bisnis. Oh tapi gue juga pernah ini loh, gue juga pernah jadi model tau. Bisa cerita nggak tuh kayak gimana pengalaman lo bisa jadi model? Nah gue tuh waktu zaman kuliah itu kan, maksudnya gue kan juga terbilang maksudnya badan gue juga mulai lumayan tinggi lah ya. Tinggi lo berapa sih? Tinggi gue 179. Lumayan ya, lumayan. Lumayan kalau di level daerah lumayan lah. Tapi kalau di Jakarta kan yang udah yang 180 gitu kan. Kayak lu lah. Iya. Nah di daerah itu gue ada beberapa tawaran itu, maksudnya entertain kayak modeling gitu, fashion show. Gitu. Iya. Jadi lo pernah fashion show juga ya, berarti sebelum lo di bank ya berarti ya. Nah, terus kenapa sih lo bisa, gue sama Mbak Mus deh gitu. No offense. Yang kita tahu umur lo berarti saat itu masih sekitar 26 kan? 26 sekian kan. Nah, dan Mbak Mus
saat itu ya pasti udah kepala 4, ya kan? 40 pas. Ya, dan notabene dia sudah pernah menikah dan memiliki anak. Iya, iya. Gitu kan. Nah, langsung straight to the point. Apa sih yang ngebuat lo akhirnya yakin kalau seandainya lo akan menikah dengan Mbak Musdalifah? Nah, jadi gini ya, Vel, gue tuh hidup yang persoalan jodoh ini, maksud gue sama istri gue tuh nggak pernah ngerancang dari awal gue harus kayak gitu kan. Jadi gue juga nggak nyangka kalau maksudnya gue terbawa ke kehidupan yang seperti ini gitu. Yang tadinya gue maksudnya gue di rumah dari daerah kadang nonton TV, ada pemberitaan tentang istri gue gitu. Gue nggak tahu kalau dia itu ternyata ntar jadi jodoh gue, ya nggak sih? Iya, benar. Siapa yang nyangka coba kan? Nah, kalau dibilang itu sih, gue sih percaya sama agama gue ya. Misalkan dalam agama Islam kan kita itu ada 3 hal yang kita udah ditakdirkan kan sama Tuhan gitu. Yang pertama rezeki, kedua ajal, usia, dan ketiga jodoh. Nah, kita sebagai umat beragama kan, apalagi Islam harus meyakini 3 hal itu gitu. Yang jelasnya, gue nggak pernah ngerancang gue harus dapatin jodoh atau perempuan yang seperti ini gitu. Ini semua adalah takdir sih kalau gue bilang gitu. Tapi gue syukurin sih, maksudnya gue syukurin karena biar gimana pun kan adalah juga plus minusnya yang gue dapat. Gue sambil ngopi ya. Iya, boleh. Sambil olahraga juga boleh, bro, kalau bisa. Bisa kayak sambil ngangkat barbel gitu. Nah, jadi kita nggak munafik lah ya. Gue sebagai laki-laki juga ada tipikal. Wanita juga punya tipikal. Nah, kira-kira kalau lo sendiri, kita ngomong tipikal cewek lo dulu nih ya. Nah, tipikal cewek lo sebenarnya seperti apa sih? Kalau berbicara tentang cewek sih gini. Karena kan tadi lo bilang, gue tuh gini bro. Ini jodoh. Jujur. Gue tuh dulu pacaran yang sama seumuran gue gitu. Masih normal lah gitu. Pacar gue kan pacaran mulai dari SMP, SMA, masih seumuran lah gitu. Cuman kan ini kan di luar dugaan. Mungkin Allah mengirimkan saya jodoh yang mungkin berbeda usia gitu kan. Dan saya nggak bisa melawan gitu. Nah, kalau dibilang tipikal sih tentu ya. Maksudnya kalau gue sih udah banyak gue hadapin perempuan mulai dari tipikal yang gini A B C D gitu kan. Nah, gue tuh orangnya selalu membandingkan gitu karena gue orangnya selalu belajar dari pengalaman yang pernah gue alamin gitu. Nah, jadi gue tuh setelah beberapa pengalaman gitu gue berpikir gitu, maksudnya gue coba berpikir terbuka gitu, maksudnya kita tuh melihat perempuan itu jangan cuma melihat dari fisik. Ya enggak sih, karena fisik itu oke lah, fisik itu sebagai kita nggak munafik lah, pasti kita menilai itu fisik hal yang utama ya, yang penting. Cuman dalam hati gue berpikir lagi kayaknya bukan itu deh yang paling penting ya kalau menurut gue. Gitu. Nah, gue melihat tuh istri gue tuh ada sesuatu tuh yang berbeda dari perempuan lain gitu yang gue dapat. Mungkin dari jiwa keibuannya gitu, terus orangnya dermawan, sosial, terus makanya gue mantap memilih istri gue lah. Ya, contohnya itu ya, yang kayak keibuan dan dermawan gitu. Karena belum tentu juga cewek-cewek yang maksudnya masih muda dan belum pernah menikah, dia punya sifat yang dimiliki oleh Mbak Mus. Intinya sekarang lo sudah sama Mbak Mus, ya berarti itu sudah pilihan lo dan itu sudah jodoh lo, sudah takdir lo gitu kan. Tipe cewek lo itu kurang lebih berarti dia yang keibuan ya. Ya. Yang bisa ngurus kita gitu, ngurus anak-anak, ngurus suami lah. Iya. Make sense sih, ya, nice. Nah, terus gue mau tanya lagi. Berarti lo udah tahu dong sebelumnya kalau seandainya Mbak Mus ini sudah sudah pernah berkeluarga dan sudah memiliki anak gitu kan. Terus gimana sih cara lo untuk beradaptasi gitu? Nah, kalau beradaptasi itu sih gini sih, Pel. Kita kan namanya cowok, apalagi kalau kita seorang cowok pasti ketika melihat anak-anak kan selalu respect ya, suka gitu kan. Nah, gue tuh anak-anak itu jadi
apa ya, selalu gue posisikan kalau gue ini sebagai orang tuanya dia juga gitu. Karena kan biar gimana, saya kan tadinya kerabat dari eh, ibunya kan. Nah kadang kalau misalkan ketemu itu kan ada anaknya juga gitu. Jadi kadang kalau misalkan ketemu ya sebisa mungkin saya memposisikan diri saya sebagai seorang orang tua gitu. Kalau Jadi misalkan saat itu ya. Itu pas kalau udah pacaran sama Mbak Mus itu Mbak Mus udah single ya? single. Oke. Lanjut tuh. Nah, setelah itu kan maksudnya sering ketemu gitu, gua makan, ajak nonton, terus kayak misalkan anak yang pertama kan yang udah gede kan masih kuliah, kadang saya ngobrol juga tentang kuliahnya gimana, terus yang di bawahnya saya nanya tentang kuliahnya gimana gitu. Ada perasaan canggung nggak dari awal-awalnya Del? Enggak, gua nggak ada perasaan canggung karena gua terus terang gua orangnya sosial banget gitu dan suka banget sama anak-anak kecil gitu. Suka bermain sama anak kecil gitu, suka komunikasi juga sama apa anak-anak gitu. Jadi nggak ada perasaan canggung sih kalau menurut gua. Dan kalau oke, dari sisi lo kan berarti nggak ada perasaan canggung ya ketika lo menjadi sosok seorang ayah buat anak-anak Bamus gitu ya. Nah, tapi dari orang tua sekarang gue mau tanya, dari orang tua dan dari teman-teman gitu ya. Karena kan kebetulan memang beda usia Lolo dan Mbak Mus itu memang lumayan jauh kan. Lumayan, 15 tahun. 15 tahun gitu kan. Kalau dari orang tua sendiri awal mulanya ketika lo share kalau misalnya lo suka sama Mbak Mus gitu ya dan lo pengen menikah dengan Mbak Mus tuh gimana tanggapannya dari orang tua dulu terus teman-teman? Kalau orang tua gue sih tuh ayah sama mama gue tuh sebenarnya berbeda tipikal ya. Kalau ayah gue tuh orangnya melepas anaknya, maksudnya kalau lu suka sesuatu lu harus dapat, lu harus pertanggungjawabin gitu gitu. Yeah. Jadi bokap gue tuh nggak pernah terlalu neken gue harus gini 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 gini. Yang penting lu senang, lu bisa pertanggungjawabkan gitu kan. Nah kalau mama gue orangnya lebih ke apa ya, orangnya agak lebih ini sih, maksudnya lebih saklek gitu sih, maksudnya lebih ini, iya kan maksudnya. Nah tapi awalnya kan gue tau lah maksudnya keputusan gue ketika gue berhubungan sama istri gue pasti bakalan terpublis kan. Yeah. Nah konsekuensinya kan pasti ya memang ada si Mbak Mus juga public figure ya. Iya, ada beban moral juga lah buat keluarga gue kan gitu. Iya. Ketika saya memutuskan berhubungan sama Mbak Mus dan Iva, saya nggak memperkenalkan dia sebagai seorang pacar kan ke orang tua gue lebih ke temen gitu. Kalau mau menilai silahkan gitu. Ntar lama-lama setelah mengalir beberapa lama baru coba gue jelasin ke orang tua gue. Dan orang tua gue terima. Gitu. Apa? Kalau dari teman-teman lo? Kalau dari teman-teman gue sih pasti ya pro dan kontra lah ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang gibahin gue, ada juga yang support gue. Ya namanya hidup kan, ya nggak semuanya pasti sempurna, pasti ada yang nyelah juga. Tergantung kita menghadapinya sih seperti apa. Ya oke. Iya sih, emang gitu dalam maksudnya kita juga kan yang nggak di mana-mana lah ya, nggak cuma dengan hubungan seperti ini aja. Maksudnya hubungan yang beda usia seperti ini. Kita pacaran misalkan sama beda agama misalkan, itu aja bisa jadi pergunjingan gitu kan. Padahal masih pacaran gitu kan. Apalagi yang kayak lo yang udah memutuskan untuk mau menikah gitu saat itu ya, mau menikah dengan Mbak Mus gitu. Nah, tadi lo ngomong kan teman-teman lo banyak yang ngegibah gitu ya. Banyak yang gibah. Gibah, ya. Nah, dari omongan-omongan itu selenting-selentingan gitu ya. Dan yang beberapa juga gue tangkap dari beberapa media, gue sempat baca media juga yang ngebahas tentang lo sebelum gue live sama lo. Itu tuh, no offense ya, sorry kalau saat ini jangan tersinggung. Ada yang bilang, Fadel nih